baiknya. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat berkah, bermanfaat bagi kita semua. Dan juga kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya seandainya di dalam penerimaan penyambutan ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami sekolah yang mungkin dari ujung, saya lihat dari Haragandang, terima kasih Pak sudah hadir. Mungkin tanya jawab ya, supaya kita lebih meningkatkan mutunya bagus, hasil yang kita serap juga bagus. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan limpahannya lah kita bisa diringankan hati, dimudahkan jalan kita. Terkhusus bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah yang mempunyai tanggung jawab besar. Kita dan Bapak Ibu sekalian punya tanggung jawab besar, yaitu mensukseskan pendidikan di Barito Utara dengan baik. Yang sudah baik, mari kita lanjutkan lagi pembangunan pendidikan. Yang masih kurang, kita perbaiki bersama-sama. Disinilah tugas kita. Seperti itu jalan yang harus kita hadapi. Mari kita hadapi bersama. Terkhusus lagi untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka ini, kita punya PR. Kalau tidak salah Pak Kasih, ada beberapa sekolah dasar yang biasanya jauh dari jangkauan sinyal. Itu alasan utamanya tidak bisa melaksanakan kurikulum Merdeka dengan baik dan maksimal. Karena pembinaan pendidikan dasar adalah yang paling pertama, selain dari sarpras, selain dari ketenagaannya. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengikuti kegiatan ini nantinya dengan baik. Ada materi digitalisasi sekolah. Kenapa itu kami angkat, kami ulas? Faktanya banyak kawan-kawan atau kita semua dalam era saat ini digitalisasi itu tidak bisa dipungkiri. Namun masih banyak evaluasi yang kami terima dari BPNP bahwa akun ID belajar tidak dibuka. Dibuka hanya melihat portalnya saja, tetapi tidak mengakses ke isinya. Ada yang klasik. Baiklah Bapak Ibu, kami perkenalkan sedikit tentang riwayat kegiatan kami yang mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Kabir. Saya adalah Ibu Suryawati beserta rekan saya Pak Mido selaku operator dari SD Negeri 2 Jambu. Kami bukan menggurui Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu inilah Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah senior. Mungkin sudah banyak memiliki pengalaman dan juga mengecap asam garam manisnya dunia pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kabar selamat lingu nalatai. Salam sujud karenden malempang. Adil katalimo, bacuramin kasuraga, basengat kajubata. Arus. Terima kasih Bapak Ibu dari Disdik yang tergabung dalam kegiatan hari ini, serta Ibu Kepala Sekolah hebat yang sudah menyediakan tempat kita berkegiatan hari ini. Ya, kita beri aplaus dulu untuk Ibu Rini Teresia. Dan tidak kalah penting lagi Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat yang tergabung pada kegiatan hari ini. Semoga kegiatan kita berkah dan ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita implementasikan kepada satuan pendidikan kita masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, kita berkenalan dulu dengan kurikulum Merdeka. Katanya tak kenal maka tak sayang.
Untuk kurikulum Merdeka adalah salah satu kurikulum yang bertujuan untuk mengatasi krisis belajar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bagi semua peserta didik, Bapak Ibu. Yang mana kurikulum Merdeka itu bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi semua peserta didik di seluruh Indonesia ini untuk menjadi pelajar sepanjang hayat, seperti yang diharapkan oleh Pak Ki Hajar Dewantara. Yang Permendikbud nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan. Mana untuk memberikan waktu lebih banyak kepada siswa untuk pengembangan kompetensi karakternya. Karakter itu melalui beberapa kelompok kerja seputar konteks nyata yang ada di lingkungan kita. Misalnya konteks 3 karakteristik utama adalah capaian pembelajaran yang kita harapkan per fase, Bapak Ibu. Per fase itu 2 tahun. Dan dalam kurikulum Merdeka menjadi kerangka dan struktur dasar yang memberikan fleksibilitas dan satuan pendidikan untuk menyusun tingkat satuan pendidikan secara kontekstual. Kita menyusun KOSP kita sesuai dengan keadaan yang ada di lingkungan kita. Kita diberikan kebebasan untuk merancang kurikulum itu. Nah, prinsip dari perancangan kurikulum Merdeka itu, Bapak Ibu, rancangan kurikulum Merdeka itu ada 6, Bapak Ibu. Ada 6. Nanti kalau ingin lebih mendalam lagi akan kita pelajari. Tetapi di sini garis besarnya dulu ada 6 sederhana, mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua, fokus pada kompetensi karakter semua peserta didik. Yang ketiga, fleksibel, Bapak Ibu. Yang keempat, selaras juga dengan dari Permendikbud Ristek itu harus ada keselarasan antara kurikulum dan regulasi lainnya, serta keselarasan antara kurikulum dan proses belajar dan juga asesmennya. Yang kelima, jiwa bergotong royong. Bergotong royong ini yang diterapkan per fase itu tadi, Bapak Ibu. Misalnya kelas 1 fase A, ya Bapak Ibu, itu kerjasama bergotong royongnya untuk merancang pembelajaran dengan siapa? Dengan rekan kerjanya satu tingkat naik dari dia, yaitu kelas 2. Mereka bisa merancang pembelajaran dalam satu fase itu 2 tahun, Bapak Ibu. Jadi 1 tahun di kelas 1, 1 tahun di kelas 2. Jadi mereka membagi capaian yang akan dicapai dalam 2 tahun dalam satu fase itu berdua. Jadi itu prinsip-prinsip perancangan kurikulum. Kita harus mengadakan umpan balik untuk merefleksi apakah. Nah sekarang Bapak Ibu kita berkenalan lagi. Dulu kita dikenalkan dengan kurikulum K13. Apa sih perbedaannya dengan kurikulum Merdeka? Tidak jauh banget berbeda. Jadi kita jangan takut, Bapak Ibu. Jangan takut untuk daftar menjadi IKN Mandiri Belajar. Jangan takut. Sama kurikulum Merdeka dan kurikulum K13 sama memiliki kerangka dasar yang berlandaskan Sisdiknas SMP, Standar Nasional Pendidikan. 8 standar itu sama, Bapak Ibu. Tetapi di kurikulum Merdeka itu ada satu yang dikembangkan, yaitu P5. P5 itu terpisah dengan intrakurikuler. P5 itu co-kurikulernya, Bapak Ibu. Nah, kompetensi yang dituju apa? Sama, Bapak Ibu. Kompetensi yang dituju kalau di kurikulum K13, kompetensi yang dituju dulu kita kenal KD, ya, KD kompetensi dasar, KI kompetensi inti, yang memiliki ada 4. 1 sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Mungkin di kurikulum Merdeka kita dikenalkan dengan CP, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu yang dicapai per fase tadi, Bapak Ibu. Per fase, 1 fase, 2 kelas, 2 tahun, Bapak Ibu. Kan kurikulum K13 metodenya saintifik ya, Bapak Ibu. Metode saintifik kegiatan. Kalau di kurikulum Merdeka
menyiapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Bapak Ibu. Jadi kita harus memberikan pembelajaran kepada siswa itu dengan mengadakan asesmen awal, ya, bukan berdasarkan dari KD yang diberikan, tetapi berdasarkan asesmen dan kebutuhan yang diperlukan oleh siswa tersebut. Kita bedakan, tetapi dalam pola pembelajaran yang sama, cuman gaya pemberian kita lah yang berbeda. Jadi desain pembelajaran yang beragam. Jadi itu Bapak Ibu. Nah setelah itu untuk penilaian, kalau di kurikulum K13 kita mendapatkan penilaian formatif di akhir misalnya pembelajaran, penilaian sumatif di akhir semester. Yang tadi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Sikap itu KI 1, KI 2, spiritual dan sosialnya, pengetahuannya, keterampilannya. Tetapi di kurikulum asesmen formatif dan asesmen sumatif bukan harus melulu teks tertulis, tidak. Kita bisa portofolio, bisa melewati tes lisan dan lain sebagainya. Jadi beragam asesmennya. Dan untuk perangkat ajar di kurikulum Merdeka dan kurikulum K13 tidak jauh berbeda. Sama menggunakan buku teks dan non-teks Bapak Ibu. Tetapi di kurikulum Merdeka kita lebih dikenalkan lagi dengan salah satu aplikasi platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu kita bisa masuk ke platform Merdeka Mengajar? Bapak Ibu semua sudah memiliki akun Belajar ID, yakin? Sudah memiliki akun, tetapi akun kan Bapak Ibu aktif tidak akun Belajar ID kita. Baiklah Bapak Ibu, untuk lebih menariknya lagi Pak Mido silahkan kita buka handphone kita yang ID Bapak Ibu, masuk di PNM dengan Merdeka Mengajar. Silahkan Pak Ropal, kita berkenalan lebih dekat lagi, kita aktifkan akun Belajar ID kita Bapak Ibu. Setelah akun Belajar ID kita buka, di sana kita lebih banyak bisa melihat fitur-fitur yang mungkin nanti akan lebih memperdalam pemahaman kita tentang implementasi kurikulum Merdeka. Ya, membuka di sana ada beberapa fitur Bapak Ibu. Bisa lihat, kita bisa berkenalan tentang kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ya bisa buka apa saja yang ada di kurikulum Merdeka tuh Bapak Ibu. Sepintas tadi yang saya jelaskan mengenai garis besar kurikulum, pembelajaran dan asesmen, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu silahkan klik dan buka saja. Alhamdulillah nanti akan belajar ini namanya komunitas online Bapak Ibu. Komunitas online kita yang mungkin akan bersahabat bersama kita. Ya, Ibu, yaitu asesmen murid. Nah, ada sudah dapat? Bisa dibuka asesmen muridnya? Di asesmen murid kita bisa cari apa saja yang kita perlukan dan apa sih asesmen itu, seperti apa sih asesmen itu, bisa kita lihat. Buka semua. Akun Belajar Bapak Ibu ini sudah aktif untuk mengakses di PNM. Nah, buka ya. Ya, ada 19 topik. Apalagi Bapak Ibu sudah sampai ke aksi nyata. Sudah? Untuk ke sesi tanya jawab kami persilahkan silahkan bertanya-tanya mengenai kurikulum Merdeka dan juga tentang akun Belajar ID atau PNM kita. Begitu yang saya katakan. Oh ya, terima kasih. Merdeka kita harus menggunakan MA atau modul ajar. Untuk melaksanakan modul ajar, ini salah satu contoh Bapak Ibu, modul ajar dari SD Negeri 2 Jambi. Prosesnya dari mana dulu? Kita harus melihat CP-nya dulu. Kalau dulu kita membuat RPP di kurikulum K13, kita harus tahu KD-nya. Ya, KD-nya apa, terus indikatornya, lalu kita terapkan di KI. Ya, kompetensi intinya. Nah, kalau di kurikulum K13 kita harus berpase Bapak Ibu. Pase bisa dilihatkan Pak Mido. Ini adalah pase A untuk mapel matematika, mata pelajaran matematika.
Dulu kita mengenal dengan nama bab. Sekarang di kurikulum Merdeka kita mengenal yang namanya elemen. Jadi dalam mata matematika itu ada beberapa elemen. Setelah itu aljabar, begitu ya Bapak Ibu. Dan dilihat per fase. Kelas 1 dan 2 fasenya adalah fase A. Lalu apa yang diminta di CP itu? Di capaian pembelajaran itu bisa di bawah Pak Mido? Katanya per 2 tahun. Berarti itu rencananya saya ambil dari kelas 5 berarti. Ya. Fasenya ini Ibu ya, kita lihat kan? ya Fase C kan? Oke, berarti Ya. Ibu harus kerjasama sama si guru Kelas kelas 5 5 berarti. untuk membagi pembelajaran. Di akhir fase C, artinya setelah mau lulus, siswa ini bisa kenal bilangan sampai 1 juta. Dia urut Bu. Ibu lihat, makanya dia antar fase itu saling keterhubungan. Nah, kelas 1 dan 2 sampai 100, kelas 3 dan 4 sampai 10.000, kelas 5 dan 6 sampai 1 juta. Jadi sampean harus membagi pembelajarannya antara guru kelas 5 dan kelas 6. Pertama kali ngajar di kelas 1 setelah transisi PAUD itu tujuan pembelajarannya siswa bisa mengenal bilangan sampai 100 sudah mungkin kan? Otomatis diurut. Jadi namanya method design. Jadi didesain secara terbalik, diminta akhirnya dulu, target akhirnya. Maksudnya kalau kita di analogi kita terserah Ibu mau baginya seperti apapun, yang penting di akhir kelas 2 siswa itu bisa kenal bilangan sampai dengan 100. Nah, ini 20. Jadi seperti itu. Pak, misalkan ini kan kata ibunya nanti kan tetap ada ABB gitu. Kalau kelas tinggi 4, 5, IPAS itu 6 IPAS. IPAS. Berarti itu aja ya. IPAS itu sebenarnya gabungan dari IPA, dan IPS. Iya. Makhluk hidup dan proses ini IPA. Zat dan benda IPA. Energi dan perubahannya IPA. Bumi dan alam semesta IPA. Geografi udah mulai masuk IPS. Sosiologi masuk IPS. Sejarah masuk IPS. Ekonomi masuk IPS. Jadi sebelum Ibu masuk ke pembelajarannya makhluk hidup. Baik, apakah itu di kelas 1 sekarang ada bahasa Inggris ya? Iya, bahasa Inggris bisa dimasukkan sebagai materi utama, bukan lagi di muatan lokal kalau kita masuk ke kurikulum Merdeka. Dari kelas 1 sampai kelas 6 Bapak. Ya, bahasa Inggris. Kita kan sudah mulai IKN ya. Ini apalagi sudah akhir semester. Setidaknya kita membuat rapor. Nah, yang saya tanyakan, kemarin rapor kita kan rapornya K13. Nah, itu bagaimana caranya kita masukkan rapor IKN tersebut? Apakah yang CP itu dimasukkan? Saya pernah sekilas melihat rapor IKN. Ya sudah. Pernah sekilas melihat, jadi di situ tertera ada CP, kita masukkan ke dalam situ. Nah, sudah saya coba kemarin kalau nggak salah, saya kebetulan kelas 1 Bu, kelas 1 semester 2 saya sudah coba. Cuman kebetulan nggak bisa di agama. Itu tertera di situ agama Islam semua, dan kebetulan di Panilang itu ada agama Hindu. Nah seperti inilah Pak Haji kalau kita sambil dipraktekkan. Nanti mereka tidak menjadi pilihan, tetapi akan aktif untuk bertanya. Untuk lapor, berhubung ini kalau kurikulum Merdeka wajib menggunakan lapor kurikulum Merdeka. Ibu sudah daftar IKN? IKN mandiri berubah. Oh ya, dari tahun berapa Bu? Baru aja Pak, Baru tahun ini berubahnya. oleh kebetulan saya buka kepala sekolah. Oh ya, nah kalau kita sudah daftar masih IKN mandiri belajar masih menggunakan rapor K13 ya Pak. Tetapi ada yang perlu kita tambah karena kurikulum K13 karena di IKN mandiri kita wajib mengadakan P5, ada program proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu nanti rapornya terpisah Bapak Ibu. Rapor intra dan rapor kurikulernya nanti terpisah. Tidak satu karena tatap muka di strukturnya itu juga terpisah antara proyek P5 dengan intranya. Intranya ini ya rapor yang digunakan dari pembelajaran tatap muka dari materi tadi. Kalau dasar khusus untuk agama Hindu, jadi ibu harus mengubah potensi dasar itu dulu.
Islam, jadi kami tidak merubah. Nah, apabila di sekolah yang agama yang berbeda, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, dia harus mengetahui dan memasukkan di dalam aplikasi untuk pembuatan rapor itu harus ke agama muslim. Ada itu. Nah, sudah katanya, misalnya matematika, kenalnya sudah sampai berapa siswa tersebut. Jadi guru kelas 2 bisa menambah kali, oh siswa si A kenalnya sudah sampai 30. Tidak perlu masuk lagi harusnya, sudah ada di daerah segi raportnya. Itu aplikasi sesuai lagi. Di buku kelas 1-nya mengatakan dia sudah bisa sampai 30. Kalau berarti untuk matematika tidak perlu kasus lagi, sudah sampai potensi 30, ada yang 40, ada yang 40. Jadi tanya terakhir Pak Mijin tadi, iya, silakan. Baik, terima kasih atas kepada saya. Nama saya masih ke K13, artinya kami masih proses belajar, Bu. Banyak kendala-kendala di lapangan yang kami alami, ya. Terutama pengenalan IKM ini untuk guru-gurunya. Tidak semudah kita memberi telapak tangan ya untuk mendorong memotivasi guru itu untuk membuka PMM. Sangat sulit. Harapan kami ini kedepannya program dari Dinas Pendidikan bahkan dari pemerintah pusat nanti bahwa 2024 ini kita sudah semua menggunakan IKM. Jadi marilah kita menggerakkan kelompok kerja kita. Jadi kami ingin, ini tadi saya sudah berbicara dengan kepala sekolah SDN 1 Batu Raya 2 bahwa bagaimana kalau kita agendakan di Batu Raya supaya ada workshop untuk guru-gurunya. Kami ingin mendatangkan narasumbernya langsung ke sana. Untuk ibu loh. Karena apa? Kalau hanya kami yang tahu, kami nanti mengimbaskan ke guru. Banyak Bu dramanya menjelaskan agar terbuka wawasan mereka. Siap. Bahwa kita ini adalah seorang pendidik harus belajar dan terus belajar, tidak ada istilahnya. Oh saya ini sudah tua. Itu sering. Kita adanya belajar dan berbagi. Ya, boleh terus dulu. Untuk Ibu bersemangat. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Nah, mohon izin Pak Bapak, sedikit saja. Mohon izin. Ibu sudah berkumpul-kumpul. Baik Ibu, di sini pengalaman sedikit. Saya juga dulu merubah mindset itu tidak semudah membalik telapak tangan. Yang dirubah mindset umurnya di atas 50 tahun. Saya dan tim dan juga mengimbau kepada Pak Haji, saya beri tips sedikit Ibu, belajar satuan pendidikan. Nanti saya beri SK-nya untuk dibuat. Ini saya di pengibasan juga seperti itu. Buat di satuan pendidikan Ibu, komunitas belajar. Cari satu orang sebagai penggerak komunitas yang memiliki komitmen tinggi. Kolaborasi dengan dia Bu. Nanti buat komunitas di situ laksanakan setiap minggu Bapak Ibu. Insya Allah PMM Bapak Ibu akan terbuka. Tidak usah Ibu, kami sendiri juga buka hari Sabtu. Kami fokuskan 1 jam untuk buka topik sampai aksi nyata. Mengandalkan membuka PMM. Jadi sekolah IPAS itu aktif. Bahkan sampai membuat aksi nyata yang mendapatkan sertifikat buat komunitas satuan pendidikannya. Di situ Bapak Ibu sebagai leader untuk memberikan sedikit tanggung jawab kepada mereka. Tapi harus komitmen Bapak Ibu. Komitmen misalnya hari apa saja. Kalau kami hari Sabtu setelah pulang sekolah jam 10 sampai jam 12 awal. Tetapi kami punya trik lagi Bapak Ibu. Kami punya guru senior dan punya guru junior. Guru junior ini IT-nya mumpuni IT-nya. Gandeng mereka Bapak Ibu dengan salah satu pendampingan asistensi namanya punya kami 1 lawan 1. Guru tua dan guru muda merasa direndahkan, tetapi merasa dikawani. Gitu. Ada kan guru muda Bapak Ibu? Ada yang mumpuni digitalisasinya. Nah jadi seperti itu ya. Mungkin tip itu mungkin belum jitu bagi Ibu. Silahkan Ibu sendiri merdeka seperti apalah, atau apalagi kalau pulangnya diamplokin. Untuk materi kayak keburu-buru ya Bapak Ibu. Tapi saya yakin dengan antusiasnya 2 pertanyaan, saya yakin Ibu ini lebih memahami tentang IKM.
Nih, salah satu nih. Nih, kita hapus dulu dari SD Bayangkara. Saya yakin dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu itu salah satu bahwa dia paham tentang IKN. Terima kasih ya Ibu. Nanti bisa akan menjadi penggerak komunitas di satuan pendidikannya untuk menginginkan IKN. Terima kasih. Mohon izin, mohon maaf apabila ada segala sesuatu hal yang kurang berkenan pada saat penyampaian kami. Kami hanya manusia biasa dan kami hanya berbagi Bapak Ibu, bukan sumber handal juga, tetapi hanya berbagi. Lebihnya milik Allah semata Pak, kurangnya hanya dari kami sendiri. Akhir kata dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.